Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, mungkin banyak dari kalian yang sedang nonton video ini agak kecewa, agak kesal, karena akhirnya Roy Suryo, Rismon, Tifa, para tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, yang ancaman hukumannya itu sangat berat, pasalnya berlapis-lapis, ya tidak ditahan oleh polisi setelah dilakukan pemeriksaan kurang lebih 9 jam lamanya, teman-teman. Ya, walaupun sebenarnya ancaman hukumannya sudah harus ditahan gitu ya kan, tapi ya kita percayakan saja semuanya kepada kepolisian. Dan kata polisi semalam, Roy Suryo CS ini akan menghadirkan saksi dan ahli untuk meringankan hukumannya. Nah, kita tunggu saja bagaimana dinamika pemeriksaan sebagai tersangka yang mungkin ke depan bakal semakin alot nih, teman-teman. Tapi untuk mengobati sedikit kekecewaan kalian, di video ini kita akan melihat bagaimana Rismon ketika keluar dari ruang pemeriksaan, keluar dari Polda Metro Jaya, terlihat menangis, teman-teman. Padahal sebelum masuk ruang pemeriksaan, dia ini kan galak banget. Katanya mau menuntut polisi 120 triliun, mengatakan bahwa Gibran Wapres kita tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Nah, nanti kita simak bagaimana sih wajah-wajah garangnya itu menangis, teman-teman. Nah, selain itu kita juga akan melihat bagaimana Tifa sedikit menyentil Abraham Samad nih. Kira-kira ada apa ya? Nah, terakhir ada video dari Bang Boni Hargens yang memberikan pelajaran kepada pengacara Roy Suryo, yakni Ahmad Kosinudin. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Tahu merekayasa, ya, mana yang kami rekayasa. Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. Waduh. 1 tahun anggaran kepolisian. Ini sebelum dia masuk ruang pemeriksaan, teman-teman ya. Masih ada galak-galaknya gitu. Jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Sumber data kok nggak jelas. Algoritma. Ya. Sumber data kok nggak jelas, Mon. Saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Pepper, terserah. Yang mau jual buku lagi ya kan? Tak lulus SMA. Aduh. Bang, mungkin ada tak lulus sedikit, Bang. Nggak ada, Bang, Nggak ada, Bang. Nangis si Rismon ya kan? Kasian banget. Ketawa dong Rismon, ketawa dong, jangan tegang. Ayo ketawa Mon, jangan tegang. Kok Kurnia nangis juga? Kok pada nangis? Ketawa Rismon, kok tegang banget gitu ya kan? Nangis Abraham Samad, sayang beliau belum hadir ya sampai dengan siang hari ini. Padahal saya sangat ingin bertemu dengan beliau sekarang. Setelah 6 bulan kita sama-sama berjuang. Tapi kok ditinggalin kan? Saya ingin katakan kepada beliau, di bulan April, Mei, ya, ketika saya masih sangat intens berdiskusi dengan beliau mengatakan begini, Dr. Tifa, situasi hukum di Indonesia itu 90% bobrok. Iya, bobrok katanya 90% bermain uang. 90% hancur. Nah, itu yang saya masukkan di dalam perhitungan matematika saya. Maka ketika saya menerima surat apa tuh dari Polda Metro Jaya, Jumat Barokah, tanggal 7 November, dan itu angka sakti ya Bapak dan Ibu semuanya, hari Jumat,
hari yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Tetap Dan bawa-bawa agama tanggal ya. 7 adalah angka yang disukai Allah Subhanahu wa taala. Buat bawa-bawa saya agama. ini sakral. Saya tahu kalian sangat bersemangat, tapi saya berharap kalian masuk ke ruang berpikir saya. Ini penting. Ini penting, ini penting. Silakan nggak apa-apa. Ini karena yang berpikir aja yang bisa paham saya. Betul. Dari Yang nggak awal punya saya otak, katakan, nggak bisa, Bung, Bang Boni. saya ini akademisi, saya bicara yang substantif, yang teknis, bukan urusan saya. Anda pengacara, itu urusan kamu. Kepolisian yang nanganin, itu institusi penegak hukum, itu urusan mereka. Maka saya nggak mau masuk hal teknis soal isu tema diskusi ini. Saya bicara dari aspek substansi, bahwa demokrasi kita makin sehat karena keragaman pandangan ini diakui. Jadi kalau saudara masalah menafsir saya, saudara akan tersesat. Itu yang saya katakan. Dan saya nggak mau orang menafsir saya keliru, lo dia tersesat, lo dia merasa benar. Nah, mana maka paham, ini Bang. sekaligus closing statement, Bung Eman. Saya tadi kan sudah bilang juga, saya apresiasi Bung Roy CS dengan kehadirannya di ruang publik itu membuat semacam keragaman, pluralisme, opini, gagasan hadir. Tetapi saya kecewa secara personal, kenapa isunya tidak cerdas gitu loh, yang diangkat gitu. Dari perspektif demokrasi ini tidak menyehatkan, itu yang saya bilang. Saya tidak bilang pro atau menentang apa enggak. Saya mengatakan dalam analisis akademis itu begitu. Lalu saudara sebagai pengacara akan memperkarakan soal saya tidak peduli hal teknis, itu urusan saudara sebagai pengacara. Tapi saya akademisi, Bung. Mungkin juga akan jadi pengacara karena saya juga lagi sekolah hukum. Nah, jadi dalam konteks berpikir inilah tadi saya mengatakan bahwa demokrasi Indonesia udah maju. Karena ada keragaman macam ini. Dan penegakan hukum itu adalah salah satu indikator kunci untuk kita bisa diakui sebagai demokrasi. Tapi tadi kan saya sudah katakan, kepolisian di sini selalu ada di persimpangan. Ujung dari isu politik macam ini adalah kontroversi. Kalau kepolisian tidak merespons aduan, polisi dianggap tidak bekerja itu. Karena secara fungsional dia tidak bekerja kalau dia nggak respons. Kalau direspons, lalu dianggap polisi bekerja untuk rezim atau kelompok politik. Kriminalisasi. Lalu polisi serba salah. Lalu polisi harus apa? Saya kira polisi harus tetap kembali kepada konstitusi, kepada aturan hukum yang ada. Maka kalau proses hukum ini berjalan, maka harus ada akhirnya. Akan seperti apa akhirnya? Pengadilan. Kita nggak tahu. Pengadilan Proses hukum harus. yang akan menentukan itu. Prosedurnya ada. Teknis itu melibatkan siapa? Penegak hukum dan atribut lain termasuk pengacara. Itulah negara hukum yang sesungguhnya. Demikian dari saya, Bung Aiman. Ya, mana ngerti Mpel, Bang. Nggak Tanggapannya ngerti dari dia yang begitu-begituan. Adi Aswad, Dia bisanya ngamuk-ngamuk Ketua doang ya Umum kan? Jokowi Mania. Terima kasih Datuk Karim. Naik pangkat dong. Hah? Ketua Umum. Naik Naik pangkat pangkat. ya kan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Karni. Sehat-sehat selalu. Amin. Ya, tadi sudah diberikan informasi menurut versi dari Mas Roy Suryo, sahabat saya ini. Selalu ketemu dimanapun juga berada, selalu kita beradu argumen. Mungkin saya akan menjawab dari pertanyaan tadi dengan Mas Roy itu. Sebetulnya Mas Roy ini sudah menganalisa mengenai ijazah Pak Joko itu tanggal 24 Februari 2020, 25 Februari 2025. Ini saya sangkal. Dulu sebentar. Enggak apa-apa. Enggak, ini harus saya sangkal Nah, karena jadi itu saya bukan saya. katakan itu kenapa saya dapat itu dari Twitter dari Pak Mas Roy Suryo yang sudah dihapus untuk itu. Kebetulan kita ada untuk itu, ya. Dan itu persis di situ ada ijazah yang difotokopi, terus kemudian ada juga skripsinya di sana gitu kan. Ada juga semuanya itu. Persis lah yang sekarang sedang diubek-ubek semuanya. Kepolisian lebih memilih suka-suka kami itu sebagai parameter untuk menahan seorang ketimbang masyarakat yang hari ini menonton, melihat kasus ini secara luas jutaan orang, ya kami persilakan, tetapi kami tidak ridho institusi kepolisian menjadi turun wibawanya, rusak legitimasi hanya gara-gara ingin melayani laporan dari saudara. Saudara Jokowi. Ya, kami siap tempur dan metode untuk bertempur itu pilihan kami. Mana yang kami tempuh tidak usah diajari begitu. Bang Lekomanan, kalau misalnya hari ini Roy Suryo CS tidak ditahan, apa yang Anda akan lakukan? Ya, kita akan menyurat ya, artinya menyurat ke seluruh instansi ya, terutama ke Kompolnas, kemudian ke Kapolda Metro, kemudian juga ke Kapolri, Wakapolri, Irwasum Polri, Kadif Propam Polri, dan Kabit Kum Polri. Kami akan menyurat ke semua lembaga Polri, ya kan, terutama Kompolnas. Kami akan meminta agar
dilakukan pemeriksaan terhadap penyidik yang telah memeriksa para tersangka ini gitu. Berarti ada apa kan gitu kan? Ada apa? Intinya kami di sini tidak mengintervensi, tapi permintaan kami selaku pelapor adalah kami meminta agar dilakukan penahanan. Tolong dilakukan penahanan agar tidak terjadi lagi peristiwa-peristiwa seperti Cuma ini. nggak jadi ditahan teman-teman ya. Aduh, sangat mengecewakan. Yang masif dan sistematis dibiarkan aja, dibiarkan terus. Ini akan timbul lagi roy-roy lainnya gitu loh. Oke. Karena itu tunjukkan saja ijazahnya biar situasi ini segera jelas selesai. Selama ini kan yang bikin masalah karena ijazah itu tidak pernah diperlihatkan. Ijazah inilah sumber kegaduhan selama ini sehingga terbelahlah anak bangsa. Moto aja kerja si empel nih ya kan. Ijazah. Jahat sekali nih orang yang punya ijazah nggak nunjuk-nunjukin sehingga anak bangsa ini terbelah. Bersih-bersih orang Jokowi. Orang Jokowi sudah ini. Jokowi tidak bisa lagi bicara dengan Prabowo. Jokowi makin khawatir karena manuver Prabowo. Hari ini nangis dia. Dengan pernyataan Pak Prabowo kemarin nangis dia. Dia bilang, wah kayaknya saya harus minum obat lagi nih katanya. Kata Said Didu kan. Untuk menjernihkan pikiran saya. Iya, saran saya emang minum obat. Supaya pikirannya jernih. Kalau ada obatnya gitu, saran saya emang minum obat. Ya, karena selama ini dia yang membangun narasi bahwa Pak Prabowo sudah merencanakan ini untuk mengeliminasi orang-orangnya Pak Jokowi, menyisihkan Pak Jokowi, berpisah jalan dengan Pak Jokowi. Baik, Bang Rifai, saya ingin bertanya karena ini pertanyaan publik juga, karena sebelumnya kita tahu ada 2 kasus yang kemudian berakhir berujung tersangka begitu ya, dengan ijazah Jokowi juga, tapi kemudian memang ada proses hukum selanjutnya. Kali ini ada 8 juga. Apakah kemudian memang meskipun tadi yang ingin memulihkan nama baik dan lain-lain, tapi kan endingnya tahu akan ada tersangka begitu ketika laporan masuk ke pihak kepolisian? Ya betul, memang itu kan mekanisme hukum yang berlaku gitu ya, bukan hanya ujung-ujung perkara ini ya, di perkara manapun juga seperti itu. Bahwa nanti tersangka diberikan hak pembelaan, lalu nanti misalnya harus ke persidangan, lanjut ke persidangan, nanti di situ bisa membela diri. Ya, tidak harus juga pasti dihukum kan. Bukan alergi dengan kritik, ingin membungkam suara-suara yang ingin mencari kebenaran? Menurut saya enggak ya, karena kembali lagi loh, kalau kita bicara fair-fairan, Pak Jokowi sendiri sudah 2 kali dilaporkan, 7 kali digugat Mbak. Laporan di Barreskrim, alhamdulillah berhenti. Di Polda masih jalan, kami dilaporkan dengan Pak Kasmunjo. Kami masih harus ada pembelaan di sana. Belum kami menghadapi juga 7 gugatan. Selama ini kami juga tidak playing victim. Kami hormati proses hukum yang ada, kami hadapi, dia tidak reaktif juga. Ada yang playing victim dalam kasus ini? Ya, saya melihat seolah-olah sekarang menyalahkan semua pihak. Ya, saya mengerti lah, itu bagian dari pembelaan. Tapi intinya adalah, ya sudahlah, kita sama-sama, kita juga aktivis, kita ikuti semua prosesnya, biar terang benderang ya. Kita menghormati juga teman-teman yang kritis, tapi juga bahwa Pak Jokowi juga punya hak asasi dong untuk menjaga nama baik beliau hari ini sebagai warga negara, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek. Ya, apakah tidak boleh dia menjaga nama baik keluarganya, termasuk dia sendiri ya? Lain waktu beliau jadi presiden, menurut saya kurang sependapat kalau dia mengajukan upaya hukum gitu ya. Sekalipun Pak SBY pernah melakukan itu ya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang langkah-langkah Polri selanjutnya? Karena kan Roy Suryo CS ini berupaya untuk menghadirkan saksi maupun ahli untuk meringankan hukuman mereka. Mungkin biar dia keluar dari pasal-pasal yang memberatkan. Karena kan pasal yang memberatkan mereka itu Undang-Undang ITE teman-teman, yang ancaman hukumannya itu 8 sampai 12 tahun dan dendanya 12 miliar. Bahkan Roy Suryo yang masuk dalam kategori residivis, mengulang kejahatan yang sama. Ya dulu kan dia menyebarkan stupa mirip Pak Jokowi gitu kan, dan dipenjara 9 bulan kalau nggak salah waktu itu. Dan sekarang dia mengulangi lagi tuh Undang-Undang ITE juga. Nah, apakah nanti Roy Suryo ini hukumannya paling berat di antara ketiga orang ini? Antara Tifa dan juga Rismond. Tapi ya mungkin semoga minimal 8 tahun beneran gitu ya kan. 8 tahun dikurung ya lumayan teman-teman. Kita bisa melewati 2 kali pemilu tanpa gerombolan-gerombolan yang suka bikin ribut ini. Tapi tadi bagaimana menurut kalian tentang Kurnia? Nangis-nangis bersedih ketika Roy Suryo keluar ya kan. Ketika Rismond keluar sambil memegang Rismond juga sedikit kelihatan tegang, tidak ngomong sepatah kata pun, tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau Roy Suryo ya kita sudah tahu teman-teman, beliau ini senior ya kan, sudah beberapa kali terjerat kasus hukum gitu. Jadi pemeriksaan dan segala macam dia sudah melewatinya. Apalagi kan dia beberapa kali juga sempat menjadi saksi ahli dalam beberapa persidangan, di beberapa penyidikan dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau Roy Suryo santai saja. Tapi Kurnia, Rismond, Tifa, nah Tifa ini kita nggak tahu nih gimana modelan Tifa ketika keluar, karena tidak terlalu di-highlight. Dia di-highlight hanya ketika istirahat sholat di sore hari, baru dia mengeluarkan statement beberapa
patah kata. Tapi Roy Suryo, Rismond, ya oke lah. Rismond nih aduh tegang banget deh jalan keluar ya kan. Oh, dipegang, kemudian nangis-nangis. Aduh, ada apa nih Rismond? Padahal sebelum masuk garang banget. Saya akan menuntut Polri 120 triliun sama seperti anggaran dia setahun. Saya akan membuat buku, draftnya sudah ada. Gibran, wapres kita tidak punya ijazah. Waduh. Apakah ini gambaran nanti ketika Rismond jadi tersangka kemudian baju orange di borgol masuk bui. Waduh, gimana kira-kira mimik wajah dia ya? Apakah masih bisa bersemangat seperti dulu ataukah masih bisa garang seperti dulu? Nanti kita simak. Tapi tadi Bang Boni Hargen sangat keren banget menghantam bertubi-tubi pengacara Roy Suryo CS yang otaknya tuh hanyalah ngamuk-ngamuk, hanyalah marah-marah, hanya teriak-teriak, ngatain kriminalisasi, hanya bisa mengatakan polisi di bawah kendali Jokowi, mengatakan bahwa pemerintah ini masih dikendalikan Jokowi. Ya itu aja tuh narasi-narasinya. Narasi pembelaan hukumnya mana? Nggak ada, teman-teman. Makanya ya wajar kalau pengacara ini klien-kliennya itu selalu masuk bui. Tidak ada yang lepas sama sekali. Dan saya mengharapkan dan ingin menantikan bagaimana mimik wajah dari empel ini ketika Roy Suryo, Rismond, Tifa masuk bui, teman-teman, ditahan oleh Polda Metro. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.